Puji Tuhan, karena Paskah telah berlalu, kita kembali kepada pelajaran hayat dari kitab Matius. Saudara-saudara, kita masih ingat kita sudah sampai pada pasal yang ke-6, ya saudara. Dan ingat pasal 5 sampai pasal 7, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 dari kitab Matius itu bicara tentang hukum kerajaan, ya. Jadi kita sedang ada dalam pelajaran hukum kerajaan sorga. Sebagai umat kerajaan, apakah saudara semua umat kerajaan sorga? Haleluya, saudara sudah menerima kehidupan Allah di dalam diri saudara, berarti saudara adalah umat kerajaan sorga. Saudara harus tahu hukum kerajaan sorga. Seperti ketika saudara menjadi warga negara Indonesia, maka saudara harus tahu hukum yang berlaku di Indonesia. Karena masing-masing kerajaan punya hukumnya sendiri-sendiri dan berbeda-beda, saudara-saudara. Kalau di Indonesia, hukumnya kalau saudara nyetir mobil, saudara nyetir mobil di sebelah, oh jalannya di kiri, setirnya di kanan. Ya harus jelas gitu ya. Tapi kalau di Amerika, peraturannya beda, hukumnya beda. Saudara nyetir di sebelah kiri, jalannya di kanan, ya harus lengkap gitu ya. Jadi hukumnya beda-beda. Saudara selama sekian lama sebelum saudara dilahirkan kembali, saudara hidup dalam kerajaan dunia ini, dalam kerajaan kegelapan. Dan saudara memahami hukum dalam kerajaan kegelapan. Kalau saudara lakukan ini, konsekuensinya begini gitu ya. Nah, ketika saudara berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kerajaan dunia ini kepada kerajaan sorga, maka saudara juga harus memahami hukum dalam kerajaan sorga, supaya saudara tahu pasti kalau saudara dalam kerajaan sorga harus hidup dengan cara seperti ini, kayak gitu. Sehingga saudara bisa menikmati semua fasilitas, semua semua fasilitas yang disediakan dan semua sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintahan kerajaan sorga. Sehingga sebagai umat percaya, saudara benar-benar mengalami sendiri betapa nikmatnya menjadi umat kerajaan sorga, karena di dalam kerajaan sorga ada fasilitas khusus yang bisa saudara nikmati sebagai umat kerajaan sorga. Oke, nah hari ini kita secara khusus akan menghandle ayat 19 sampai 34, itu pun kalau keburu waktunya, kalau nggak keburu nanti kita bagi dua tentunya, ya ayat 19 sampai 34, karena yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-18 ya. Jadi hari ini saya beri judul pengabdian tunggal pada hari ini. Jadi hari ini dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34, kita akan secara khusus memfokuskan penyorotan kita pada hal atau tentang pengabdian. Tentang pengabdian. Dan secara khusus ini sebetulnya bicara tentang harta. Jadi Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34, kalau saudara baca seluruhnya, itu adalah hukum kerajaan dalam hal harta, perihal harta. Hukum kerajaannya bagaimana dalam kita mengelola harta kita, seperti itu. Oke, saudara paham sampai di sini? Kalau paham, kita doa dulu untuk memasuki penyampaian firman Tuhan berikutnya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa berkumpul kembali. Kami tahu itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami percaya keberadaan kami di tempat ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi semua ada dalam rencana Allah. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami ada di sini pada hari ini dan firman-Mu disampaikan, itu berarti ini adalah firman untuk kami dengarkan Tuhan. Dan kami semua yang ada di sini, ketika kami mendengar firman Tuhan, kami percaya ini adalah untuk kami. Engkau ingin berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan. Dan Engkau ingin kami mengetahui hukum kerajaan sorga di dalam perihal harta. Tolong kami untuk menangkap pewahyuan firman, curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu bagi kami, sehingga kami bukan hanya melihat visi, melihat wahyu, tapi kami memahami secara subjektif, kami mengalaminya Tuhan. Engkau bekerja di dalam kami, dan hayat ilahi itu memampukan kami untuk melakukan semua hukum kerajaan ini. Bapa, kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, pengurapan itu bekerja di tengah-tengah kami, dan mengajar kami tentang segala sesuatu, tentang segala kebenaran Allah.
Kami siap menerima firman Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dijenuhi oleh firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami yang kami cintai. Kami berdoa, amin. Haleluya. Kalau sudah baca ayat 19 sampai 34 dari Matius pasal 6, maka saya bisa berkata bahwa ayat sentralnya itu ada di dalam ayat yang ke-24. Jadi setelah kita menemukan ayat sentralnya, dari sinilah kita akan beranjak membahas ayat 19 sampai 34. Coba kita lihat dahulu ayat sentralnya dan kita baca bersama-sama ayat yang ke-24 dari Matius pasal 6. Apakah semua sudah ada di situ? Sama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi pesan firman-Nya sentralnya adalah kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Atau kita tidak bisa memiliki pengabdian ganda. Kita harus memiliki pengabdian tunggal. Hanya tertuju pada satu Tuhan. Hanya punya satu Tuhan yang kepadanya kita mengabdi dan menyembah. Betul saudara-saudara? Itu sebabnya saya memberikan judul pengabdian tunggal. Ini penting bagi kita saudara-saudara, karena sadar atau tidak sadar, selama ini ada banyak orang Kristen yang pengabdiannya ternyata bukan tunggal, tapi ganda. Dan secara khusus Tuhan mempertentangkan antara Allah dengan Mamon, saudara-saudara. Mamon itu berasal dari bahasa Aram yang artinya harta atau kekayaan, saudara-saudara. Jadi Allah dihadapkan dengan Mamon, Allah dipertentangkan dengan harta atau kekayaan. Ini berarti saudara-saudara bahwa Allah bertentangan dengan harta dan kekayaan. Bahwa harta dan kekayaan adalah musuhnya Allah karena dipertentangkan. Begitu ya saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Karena kalau kita mengabdi kepada dua tuan, pasti akan terjadi macam-macam. Kita akan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Ya, satu saat kita mengasihi yang A, membenci yang B, tapi di saat yang lain sesuai dengan kepentingan kita bisa berubah mengasihi yang B, membenci yang A. Kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kita hanya bisa mengabdi dan menyembah kepada satu Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Atau kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada harta atau kekayaan. Kita harus memilih apakah kita mau mengabdi kepada Allah saja atau Mamon saja atau harta saja. Saudara tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara hanya bisa mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Ini adalah masalah pilihan dan keputusan. Kita harus mengambil keputusan dan pilihan. Kita hanya harus mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada Allah sambil mengabdi kepada Mamon. Saudara harus pilih, saudara harus putuskan garis yang tegas. Mau mengabdi kepada Allah atau Mamon. Tidak bisa dua-duanya. Makanya kita harus punya pengabdian tunggal, saudara-saudara. Nah, berdasarkan pendekatan ini, kita ingat pengabdian tunggal, nggak bisa pengabdian ganda, kita harus memilih, harus mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Berdasarkan ayat sentral ini, Yesus menjelaskan ada 3 hal di dalam perikop ayat 19 sampai 34. Pertama mengenai harta atau mengumpulkan harta. Bagaimana seorang yang mengabdi dengan pengabdian tunggal kepada Allah mengumpulkan hartanya atau mengelola hartanya.
Lalu bagian yang kedua atau bagian B nanti, B huruf besar, maka Tuhan Yesus bicara tentang penglihatan. Jadi ada hubungan antara pengabdian dan penglihatan. Ya saudara-saudara, kalau pengabdiannya tunggal, maka penglihatannya juga akan tunggal. Lalu bagian C atau bagian ketiga, Tuhan bicara tentang hal kekhawatiran. Ada hubungan antara pengabdian tunggal dengan kekhawatiran, saudara-saudara. Mengapa kita khawatir dan mengapa Tuhan bilang jangan khawatir. Semua tahu ayat itu, pastikan jangan khawatir. Tapi kita semua masih amin. Ayo kita mulai satu persatu. Kita mulai pada bagian pertama, mengumpulkan harta. Ayat 19 sampai 21, Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada hubungan juga antara harta dengan hati, saudara-saudara. Di sini Tuhan mau menyimpulkan bahwa orang yang mengabdi kepada Allah akan mengumpulkan hartanya di sorga. Kalau saudara mengabdi kepada Allah, saudara harus mengumpulkan harta di sorga. Saudara secara otomatis akan suka mengumpulkan harta di sorga daripada di bumi. Tapi orang yang mengabdi kepada Mamon akan mengumpulkan hartanya di bumi. Akan punya kecenderungan untuk mengumpulkan hartanya di bumi. Nah, apa maksudnya mengumpulkan harta di sorga dan mengumpulkan harta di bumi? Dan ada ajakan jemaat yang nggak ngerti kan, maksudnya apa sih mengumpulkan harta di sorga gitu kan? Kalau ditanya gitu kan harus dijawab ya saudara ya. Nah, ada beberapa pengertian tentang mengumpulkan harta di sorga atau di bumi ini. Saya memberikan 3. Yang pertama adalah mengumpulkan harta di sorga itu menurut Tuhan itu aman dari pengrusakan dan pencurian. Ini bicara tentang mengapa atau alasan mengapa kita harus mengumpulkan di sorga. Tuhan punya alasan untuk menyuruh kita mengumpulkan harta di sorga. Tuhan berkata, kalau kamu kumpulkan harta di sorga, itu aman dari pengrusakan dan pencurian. Tapi kalau kamu kumpulkan harta di bumi, itu tidak aman. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi ada ngengat. Ngengat itu yang bikin rusak harta. Dan ada karat. Kalau hartanya terbuat dari besi atau sejenis yang gitu, itu bisa berkarat, rusak. Mobil kita pun bisa berkarat. Lalu disediakan anti karat katanya. Ya saudara-saudara. Jadi kalau kita mengumpulkan harta di bumi, saudara-saudara, itu bisa rusak. Ada ngengat dan karat yang bisa merusakkannya. Dan kalau kita kumpulkan harta di bumi, itu tidak bisa rusak. Kayak emas kan kalau kita kumpulkan tidak bisa rusak ya saudara ya. Tapi emas yang tidak bisa rusak itu pasti bisa hilang. Bisa dicuri. Jadi kalau kita kumpulkan harta di bumi itu tidak aman sebetulnya kata Tuhan. Kalau tidak rusak bisa dicuri. Kalau tidak dicuri bisa rusak saudara-saudara. Nah kalau kamu kumpulkan harta di sorga nggak ada ngengat dan karat. Pasti aman, tidak rusak. Dijamin aman, tidak rusak. Dan tidak ada pencuri juga di sorga. Makanya hartamu kalau kamu kumpulkan di sorga, nggak bakal rusak dan nggak bakal dicuri. Pasti aman kalau kumpulkan harta di sorga. Jadi aman, lebih aman mengumpulkan harta di mana? Daripada di bumi. Amin. Tahun berapa saya lupa tahunnya. Tapi pokoknya saya pernah memberikan motor saya, motor Jialing waktu itu, motor Cina yang pertama kalau nggak salah itu, kepada seorang hamba Tuhan.
Jadi Tuhan berikan saya motor baru, motor saya lama, saya kasih kepada hamba Tuhan ini yang tidak punya kendaraan. Dan saya kasih motor bukan cuma motornya, saya kasih sama BPKB-nya saudara. Kalau kasih ke orang jangan tanggung-tanggung saudara. Kasih motor sama BPKB-nya. Saya kasih BPKB-nya, saya kasih semuanya saudara. Dan memang saya kasih buat dia, udah. Itu tahun berapa saya lupa saudara. Ini sudah bertahun-tahun, mungkin sudah belasan tahun setelah saya memberikan motor itu. Tapi saya yakin itu nilainya tidak berkurang saudara. Di sorga. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi, kalau saudara beli mobil, itu mobil keluar dari showroom, harganya sudah turun. Betul nggak saudara? Dan turunnya banyak. Karena mobil itu baru selama di showroom. Kalau mobil dari showroom sudah pindah ke rumah saudara, saudara tinggal, saudara jual, itu mobil bekas namanya. Mobil second, bukan mobil baru. Jadi mobil itu dibilang baru kalau masih ada di showroom. Kalau sudah pindah ke rumah saudara, mobil second. Mobil bekas. Harganya langsung turun. Saudara ikut asuransi mobil. Dulu saya pikir kalau kita ikut asuransi mobil, kalau mobil kita hilang, digantinya harga kita beli. Ya, ini dulu saya pikirnya gitu saudara. Siapa tahu ada orang yang nggak ngerti kayak saya gitu kan. Satu kali saya baru ngerti saudara-saudara, kita ikut asuransi, bayarnya dari awal sama preminya. Tapi ternyata kalau kita mobil kita hilang tahun berapa, tahun 2000 atau hilang tahun 2020, itu harganya beda. Penyusutan. Ada penyusutan. Jadi kalau mobil saudara masuk asuransi tahun 2000, hilangnya tahun 2020, itu mobil dihargainya tahun 2020 second. Digantinya ya segitu. Tuh, yang udah pernah diganti segitu ngerti saudara. Pikiran waktu harga beli digantinya. Ternyata harga jual waktu hilang itu ada penyusutan yang dihitung. Itu kalau mengumpulkan harta di bumi gitu saudara. Belum dihitung penyusutannya. Ada penyusutan. Tapi saya mengumpulkan motor saya di sorga tahun berapa? Ini udah belasan tahun berlalu, nggak ada penyusutan. Harganya masih sama, saudara. Mana ada penyusutan di sorga? Betul nggak, saudara? Itu nilainya masih sama dan nggak rusak sampai sekarang. Bahkan saya curiga nilainya bukan menyusut tapi bertambah. Iya kan, saudara? Nah ini kalau nyimpan harta di sorga, enaknya gini, nggak ada penyusutan, nggak ada ngengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri. Sampai sekarang saya nggak tahu apakah motor itu sudah dijual lagi atau belum. Ya saya memang nggak mengintai. Masa kita beri sama orang lalu kita mengintai ini motor gua diapain nih, kan nggak gitu saudara. Terserah dia mau diapain saudara. Saya nggak tahu apakah motor itu sudah dijual atau bagaimana. Kalaupun motor itu sudah dijual, sudah berpindah tangan saudara-saudara, di sorga nilainya tetap tidak berkurang. Itu tidak bisa hilang. Sekalipun di dunia ini motor yang saya berikan itu katakanlah ngomong jeleknya dicuri orang, di dunianya dicuri, tapi kan saya taruhnya hartanya di sorga. Itu harta saya tetap ada di sorga, walaupun yang di bumi dicuri. Tapi karena saya kumpulkan harta di sorga, saya berikan kepada hamba Tuhan, artinya saya mengumpulkan harta di sorga, itu nilai tidak berkurang dan tidak bisa dicuri kalau sudah di sorga. Selama harta saudara masih ada di bumi, itu masih bisa dicuri. Tapi kalau sudah serahkan kepada sorga, itu tidak bisa dicuri. Tidak bisa menyusut, tidak bisa rusak, tidak bisa hilang karena dicuri. Haleluya. Jadi ada yang mau mengumpulkan harta di sorga? Coba kita bahas yang kedua dulu saudara. Yang kedua, mengumpulkan harta di sorga akan mengarahkan hati kita kepada sorga. Haleluya. Mengumpulkan harta di bumi akan mengarahkan hati kita kepada bumi. Jadi kalau kita punya pengabdian tunggal hanya tertuju kepada Allah dan bukan kepada harta saudara-saudara,
maka kita akan mengumpulkan harta di sorga. Dan ternyata di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan berkata seperti itu. Jadi kalau kita kumpulkan harta di sorga, maka hati kita juga akan tertuju kepada sorga. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Sebetulnya secara duniawi sama. Ada orang-orang yang mengumpulkan hartanya di bank. Katakanlah di bank apa? Bank ABC lah gitu ya. Nggak boleh sebut nama. Ntar dibilangnya endorse, saudara. Bank ABC lah gitu ya. Nah kalau kita taruh semua harta kita di bank ABC, itu hati kita ada di bank ABC juga, saudara. Kalau bank ABC goncang, hatinya ikut goncang nggak? Pernah ya, kalau nggak salah pernah kan? Goncang, itu yang ngantri ATM sampai ke jalan-jalan, saudara. Karena takut uangnya tidak kembali. Jadi kalau banknya goncang, hati kita ikut goncang. Itu menunjukkan di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Ada sih orang-orang zaman dulu yang kumpulin uangnya di kolong ranjang. Atau di bawah bantal, saudara. Nah kalau sudah kumpulin uang di situ, hatimu juga ada di situ. Itu dilindungi. Kalau taruh hartanya di lemari, itu lemarinya pasti dikunci rapat itu, rangkap 3 kuncinya. Kalau terjadi apa-apa, itu pasti goncang juga hatinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah kalau saudara mau membantu hatimu untuk terus tertuju kepada sorga, kumpulkan harta di sorga. Nanti secara otomatis hatimu ada di sana. Dan kalau saudara kumpulkan harta di sorga, sorga nggak pernah goncang. Jadi hati saudara tidak akan pernah goncang juga. Karena hartamu ada di sorga dan sorga nggak pernah mengalami kegoncangan. Sorga juga nggak pernah mengalami resesi, devaluasi, invasi, dan si yang lainnya itu. Jadi hati saudara akan tetap tenang, damai, sejahtera, tidak pernah mengalami kegoncangan karena hartamu engkau kumpulkan di sorga. Haleluya. Yang ketiga, mengumpulkan harta di bumi itu artinya kita mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ketika kita mengumpulkan harta di sorga, artinya itu harta kita kumpulkan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika dia berkata, kumpulkan hartamu di sorga, jangan di bumi. Maksudnya adalah engkau boleh mengumpulkan harta, tapi bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Kan pernah ada yang nanya, jadi kita boleh menabung atau tidak? Kita boleh menyimpan harta atau tidak? Boleh. Simpan harta sebanyak-banyaknya, tapi engkau menyimpannya bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Itu artinya mengumpulkan harta di sorga atau mengumpulkan harta di bumi. Ya. Lalu realisasinya gimana? Aplikasinya gimana? Mengumpulkan harta di sorga itu aplikasi sehari-harinya gimana? Realisasi sehari-harinya gimana? Ada 4 hal. Yang pertama, memberi untuk orang-orang miskin. Kalau kita memberi untuk orang-orang miskin, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Coba baca ayatnya, Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Siapa yang mau sempurna di sini? Haleluya. Lumayan nih, banyak aminnya. Jikalau engkau hendak sempurna, apa yang harus dilakukan? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Apakah masih ada amin? Haleluya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kenapa Tuhan berkata seperti ini? Ini ceritanya ada seorang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Yesus. Lalu dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Lakukan hukum Taurat, kata Tuhan Yesus. Hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan mencuri. Lalu orang kaya itu dengan bangga berkata, Tuhan maaf, semua sudah saya lakukan. Haleluya. Ini orang udah kaya baik loh saudara. Ini pasti banyak wanita mengejarnya ini saudara. Udah kaya baik, gimana semua hukum Taurat dia sudah lakukan. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu mau sempurna, pergi,
jual seluruh hartamu, jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan mengumpulkan harta di sorga, dan engkau ikutlah aku. Haleluya. Jadi sekarang sudah tahu caranya untuk menjadi sempurna kan? Gampang kan? Kalau mau jadi sempurna, jual semua milikmu, bagikan kepada orang miskin, ikut Tuhan, engkau akan sempurna. Haleluya. Saya harap masih banyak yang mau sempurna. Tuhan berkata, kalau kamu mau sempurna, pergi, jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan mengumpulkan, akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi dengan kata lain Tuhan berkata, ketika engkau memberi kepada orang miskin, sebetulnya engkau sedang mengumpulkan harta di sorga, dan engkau akan beroleh harta di sorga. Dan setelah itu datang kemari, ikutlah aku. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, seringkali yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan secara serius, secara full heart, secara sungguh-sungguh, yang seringkali menghalangi kita untuk mengikut Tuhan adalah harta. Karena itu kalau engkau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, jual hartamu, singkirkan hartamu, karena hartamu itu menjadi penghalang untuk engkau mengikut Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada kebanyakan orang Kristen. Makanya Tuhan menggariskan, engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Engkau harus pilih salah satu, mau mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Mau ikut Yesus atau mau ikut harta. Karena seringkali harta menjadi penghalang terbesar untuk kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Itu sebabnya orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh biasanya tidak terlalu mengejar harta. Dan orang-orang yang susah untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh biasanya tergantung kepada harta. Saudara-saudara. Jadi ketika sudah memberi kepada orang-orang miskin, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Yang pertama, mengumpulkan harta di sorga aplikasinya gimana? Memberi kepada orang-orang miskin, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Yang kedua, memberi kepada atau memberi untuk orang-orang kudus yang kekurangan. Orang-orang kudus di sini maksudnya adalah saudara seiman kita, kaum saleh. Kisah 4 ayat 34 dan 35. Kisah 4 ayat 34 dan 35. Oke, bisa kita berjalan lebih cepat nggak saudara? Bisa ya? Nanti nggak habis nih. Karena minggu depan udah banyak yang libur, jadi saya harus habiskan hari ini. Haleluya, Tuhan tolong. Kisah 4 ayat 34-35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Ini jemaat mula-mula. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Saya suka sekali ayat ini. Bayangkan kalau di jemaat kita nih, di gereja kita, tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Alangkah indahnya. Tapi penyebab mengapa mereka tidak ada yang berkekurangan itu apa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, zaman sekarang namanya properti, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi biasanya kita berpikir tidak ada yang kekurangan di antara mereka karena Tuhan memberkati mereka. Oh, Tuhan bikin terobosan keuangan di antara mereka. Ternyata nggak begitu loh saudara. Ini bukan mujizat. Ini bukan hal yang spektakuler. Tuhan bikin mujizat keuangan luar biasa sehingga semua diberkati, semua tiba-tiba punya bisnis, punya usaha, dan semua jadi orang kaya, tidak ada yang berkekurangan. Caranya nggak gitu ternyata saudara. Caranya sangat natural. Jadi ini nggak cerita tentang perkara supranatural. Ini perkara yang natural. Kenapa di antara mereka tidak ada yang berkekurangan? Karena mereka yang punya tanah, punya rumah, punya properti, udah kumpulin dari tahun berapa, punya properti, lalu dijual semuanya. Hasil penjualannya dibawa dan diberikan kepada para rasul, dan para rasul mendistribusikan pada mereka yang kekurangan sesuai keperluan masing-masing, sehingga hasilnya adalah
tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Jadi begitu caranya kalau kita mau semua jemaat tidak ada yang berkekurangan. Saya mau tidak ada jemaat yang berkekurangan. Saudara mau nggak? Mau. Ya kalau yang berkekurangan mau. Maksudnya yang berkelebihan mau nggak? Tidak ada yang berkekurangan nih. Kalau saya berkekurangan saya mau lah, saya tidak berkekurangan. Maksudnya yang berkelebihan itu mau nggak? Tidak ada yang berkekurangan. Kalau semua yang berkelebihan mau, tidak ada yang berkekurangan, hartanya diberikan kepada gereja dan gereja akan mendistribusikan kepada yang berkekurangan sehingga hasilnya adalah tidak ada yang berkekurangan. Amin, haleluya. Sepertinya ini akan terjadi nih di jemaat kita, saudara. Tidak ada yang berkekurangan nih. Oh, haleluya. Ayo kita aminkan yang kencang dong. Supaya surga mendengarnya gitu loh, saudara. Nah, ketika kita memberi kepada orang-orang kudus yang berkekurangan, itu juga pengertian dari mengumpulkan harta di surga. Jadi kapan kita mengumpulkan harta di surga? Pertama, ketika kita memberi kepada orang miskin. Kedua, ketika kita memberi kepada orang-orang kudus yang berkekurangan. Ya saudara. Yang ketiga, ketika kita memberi untuk hamba-hamba Tuhan atau kepada hamba-hamba Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, semua sudah ada di situ? Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi Alkitab berkata, kita yang menerima pengajaran dalam firman, kita harus membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Ini bicara tentang harta materi dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi ketika kita memberi harta kita untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan yang memberi makanan rohani kepada kita, yang merawat kita, saudara-saudara, maka kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Jadi bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Gampang, pertama, ketika kita memberi kepada orang miskin, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin. Yang kedua, ketika kita memberi kepada orang-orang kudus yang berkekurangan, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Tidak pernah susut nilainya, tidak pernah bisa dicuri, tidak pernah hilang, dan tidak bisa berkarat, saudara-saudara. Yang ketiga, ketika kita memberi kepada hamba-hamba Tuhan, ini nggak ada catatan hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, oke? Jadi bukan soal kekurangan atau tidak, oke? Ketika kita memberi kepada hamba-hamba Tuhan, maka kita sedang mengumpulkan harta di surga. Lalu yang keempat, ketika kita memberi untuk rumah Tuhan, atau kepada rumah Tuhan, maka sebetulnya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Ada dua ayat atau ada dua bagian ayat yang saya mau baca. Maliahi pasal 3 ayat 10, ini yang pertama. Ini ayat yang sudah pahami dengan baik-baik. Maliahi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita harus membawa persembahan perpuluhan kita ke dalam rumah perbendaharaan atau ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini disertai janji, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Artinya kita harus memberi kepada rumah Tuhan, bahkan kita harus memberi minimal 10% di situ, karena persepuluhan namanya. Memang masih ada banyak pro dan kontra tentang persepuluhan. Apakah kita harus memberi persepuluhan atau tidak? Ada gereja yang melaksanakan persepuluhan, ada gereja yang tidak melaksanakan persepuluhan dengan alasan begini dan begitu, begini dan begitu. Tapi buat saya, saudara-saudara, mengapa gereja ini melaksanakan persepuluhan? Karena di dalam Alkitab kalau kita baca, persepuluhan itu dilakukan dalam perjanjian lama, betul. Tapi sebelum Taurat ada, karena pertama yang memberikan persepuluhan adalah Abraham, bapak orang beriman. Ya,
Ini bukan Taurat. Jadi persepuluhan itu bukan Taurat. Memang diadopsi oleh Taurat kemudian, tapi pertama-tama dilakukan oleh Abraham, bapak orang beriman. Nah saudara-saudara, buat saya adalah Tuhan mengajar kita untuk memberi kepada rumah Tuhan minimal 10%, maksimal 100%. Karena kalau kita baca di perjanjian baru, gereja mula-mula, mereka memberikan seluruh hasil penjualan. Artinya mereka memberikan 100%. Betul nggak saudara? Perjanjian lama 10%, perjanjian baru 100%. Artinya ini range pemberian kita yang ditetapkan oleh Tuhan minimal 10%, maksimal 100%. Logikanya, kalau saudara gagal memberi 10%, kira-kira saudara bakal memberi 100% nggak? Nggak mungkin. Jangan kata 100%. Naik dari 10% ke 20% aja belum tentu. Naik dari 10% ke 30% aja belum tentu. Apalagi sampai 100%. Jadi jangan ngomong muluk-muluk lah saudara. Kita suka ngomong, oh Tuhan, ku berikan segenap hidupku ke dalam tangan-Mu. Ku berikan seluruh milikku ke dalam tangan-Mu. Oh ya? Apa iya? Ketika kita diuji oleh Tuhan, kita akan tahu apakah kita cuma sesumbar atau betul-betul dari hati kita mau menyerahkan seluruh milik kita ke dalam tangan Tuhan. Kita berkata, oh Tuhan, seluruh milikku adalah milik-Mu juga. Haleluya. Berarti ketika Tuhan minta, saudara berikan dong. Karena itu milik Tuhan. Jadi bisakah saudara memberikan 100% kalau saudara tidak bisa memberikan 10%? Yang minimalnya saja saudara tidak pernah bisa lakukan, apalagi yang maksimalnya. Jadi mari kita sebagai orang Kristen ngomongnya yang sederhana aja lah, nggak usah muluk-muluk lah. Nggak usah ngomong 100% dulu lah, 10% minimalnya aja. Kita jatuh bangun, kita tarik ulur, kadang rela, kadang terpaksa, gitu saudara ya. Kadang nggak mikir, kadang mikir. Ini baru yang minimal loh saudara. Kadang sayang, kadang rela. Kadang-kadang kalau mau memberi persepuluhan itu perpisahannya lama sama duitnya saudara. Uangku 10%ku. Akhirnya kita harus berpisah juga. Kau harus pindah ke dalam rumah Tuhan. Perpisahan yang lama. Mungkin ada yang sampai nangis-nangisan dulu saudara. Mungkin ada yang sampai nyanyi out lang sign dulu. Ini tiba saatnya kita akan perpisahan. Itu baru minimalnya saudara. Bagaimana kalau disuruh 100%? Waktu awal mulai penggembalaan saya di tempat ini, ketika gereja belum bisa memberi saya persembahan yang cukup untuk menghidupi saya, baru 500.000 sebulan. Gereja bisa memberikan kepada saya pada waktu itu. Istri saya sudah berhenti kerja, dapat pesangon kita simpan di bank ABC tadi saudara. Lalu tiba-tiba Tuhan menggerakkan kami untuk memberikan seluruh tabungan itu. Akhirnya kepada satu atau dua hamba Tuhan. Karena ada hamba Tuhan yang membutuhkan untuk sewa tempat untuk ibadah. Kami didorong dan kami memberikan. Dan itu seluruh itu awal penggembalaan ujiannya begitu saudara. Ya saudara. Mungkin saudara berpikir seperti ini. Pak, saya masih kekurangan. Gimana saya disuruh memberi? Saudara nggak ngerti. Itu waktu itu saya memberi dalam kekurangan boleh dibilang. Tadinya tabungan disimpan, saya pikir lumayanlah didepositokan ada bunganya, lumayanlah untuk bantu-bantu sehari-hari kebutuhan sehari-hari. Karena kalau harapkan dari gereja susah saudara, cuma 500.000 sebulan mana cukup. Anak sudah 2 waktu itu, yang kedua baru lahir. Atau masih kecil gitu ya saudara. Secara hitung-hitungan nggak cukup.
Jadi artinya sebetulnya memberi dalam kekurangan. Bisa nggak kita memberi dalam kekurangan? Bisa. Pertanyaannya mau atau tidak. Nah kalau selalu kita berpikir kita kurang, jangan memberi, kita kurang, jangan memberi, kita kurang, jangan memberi, ya saudara tidak menikmati berkat Tuhan lah. Kenapa? Karena dengan berpikir seperti itu, kita kurang, jangan memberi, kita kurang, jangan memberi, artinya saudara sedang memikirkan kepentinganmu sendiri, kepentingan dirimu sendiri. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Ketika Tuhan mendidik kita untuk menyerahkan seluruh harta kita supaya kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri, maka Tuhan akan memelihara kita. Makasih, 1-2 yang amin. Selebihnya sudah mau buru-buru libur. Ada janji Tuhan, ketika engkau membawa 1/10 ke dalam rumah Tuhan, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Jadi saudara-saudara, perkara memberi, ini bukan perkara saudara sudah lebih atau masih kurang. Bukan. Ini perkara saudara memikirkan kepentingan diri sendiri atau bukan. Semua orang yang selalu memikirkan kepentingan dirinya sendiri, pasti tidak mau memberi. Karena selalu berpikir, kalau aku memberi kurang nih, kalau aku memberi kurang nih, gitu saudara. Itu orang yang berkekurangan. Tapi kalau orang yang berkelebihan, dia bisa juga tidak memberi, karena mementingkan diri sendiri. Jadi ini bukan soal kurang atau lebih, tapi soal mementingkan diri sendiri atau tidak. Hagai pasal 1, ayat 5 mulai saya bacakan dengan cepat. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah ini yang berkekurangan nih. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi kita terima gaji kayaknya pundi-pundinya berlobang. Kita mau kumpulin, molos terus saudara. Karena berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi mengapa mereka tidak diberkati Tuhan? Karena mereka sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dengan kepentingannya sendiri, rumah Tuhan tidak diurusin. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Tapi pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata seperti ini. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Ini mulai dari hari pembangunan rumah Tuhan. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya. Kalau saudara memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan berjanji aku akan memberi berkat. Bahkan Tuhan berkata, perhatikan mulai sejak hari ini. Adalah sejak diletakkannya batu pertama, dasar bait Tuhan, pembangunan rumah Tuhan dimulai, saudara-saudara. Hagai atau kitab Hagai menegur kita sebagai umat Tuhan karena kita lebih mengurus urusan rumah kita sendiri. Urusan rumah kita sendiri kita urus dengan baik-baik, kita urus dengan sungguh-sungguh, tapi rumah Tuhan kita nggak pernah urus. Rumah Tuhan kita nggak pernah perhatikan. Jadi Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu. Engkau bekerja banyak tapi hasilnya sedikit. Engkau makan tapi tidak kenyang. Engkau minum tapi tidak puas. Engkau pakai baju tapi tidak panas. Jadi artinya semua yang kita lakukan kayak salah semua, saudara. Nggak ada hasilnya. Mengapa? Karena kita cuma mengurus urusan rumah kita sendiri dan tidak mengurus urusan rumah Tuhan.
Jadi umat Tuhan, umat kerajaan Tuhan, ayo kita mulai mengurus rumah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Di dalam rumah Tuhan kita sediakan ada namanya kas dana distribusi. Kas dana distribusi itu dengan tujuan saudara yang berkelebihan bisa kumpulin dana di kas distribusi, nanti gereja akan menyalurkan kepada yang berkekurangan. Jadi kita sediakan sarananya untuk saudara mengumpulkan harta di sorga. Lalu kalau saudara mau memberi kepada orang miskin atau kepada hamba Tuhan, ada kotak persembahan, saudara tinggal masukkan ke dalam amplop, tuliskan nama orang miskin atau hamba Tuhan yang saudara mau memberi, tapi saudara nggak perlu tulis nama saudara. Jadi orang yang menerimanya tidak akan tahu siapa yang memberikannya. Mereka hanya tahu itu adalah pemberian Tuhan buat mereka. Masukkan kotak persembahan dan nanti orang yang akan mengurus kotak persembahan akan memberikan amplop yang ada namanya kepada penerimanya, itu akan diserahkan kepada penerimanya. Jadi gereja menyediakan sarana untuk saudara mengumpulkan harta di sorga. Untuk rumah Tuhan kita ada kas atau yang namanya dana pembangunan. Itu untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara juga bisa memberi kepada pembangunan rumah Tuhan. Jadi semua ini sudah disediakan sarananya oleh gereja. Kalau saudara mau mengumpulkan harta di sorga, gampang. Karena sudah ada semua sarananya. Memberi kepada orang miskin, memberi kepada hamba Tuhan, tinggal tulis nama orang miskin atau hamba Tuhannya, isi amplopnya, masukkan ke dalam peti persembahan, nanti disalurkan kepada mereka. Memberi kepada orang kudus yang berkekurangan, saudara bisa beri kepada dana distribusi, kumpulkan di situ. Saya kumpulkan terus dana di situ, saudara-saudara, dan kita akan berikan kepada orang yang memerlukannya, kekurangan dan sesuai dengan keperluan mereka. Untuk rumah Tuhan kita ada dana pembangunan. Saudara bisa kumpulkan untuk dana pembangunan di situ, karena kita sekali waktu pasti akan pindah dari tempat ini, saudara. Kita nggak mungkin selamanya ada di tempat ini kan, saudara. Karena saudara parkir susah. Parkir depan, jalan ke dalam. Ya, saudara. Jadi kita kumpulkan itu. Jadi kita mengumpulkan harta di surga ada 4 hal. Kita memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang kudus yang berkekurangan, memberi kepada hamba Tuhan, dan memberi kepada rumah Tuhan untuk keperluan rumah Tuhan. Sampai di sini paham semuanya? Oke? Jadi inilah hukum kerajaan dalam hal harta. Kita harus mengumpulkan harta di sorga dan bukan di bumi. Orang yang memiliki pengabdian tunggal hanya kepada Allah akan cenderung mengumpulkan hartanya di sorga dan bukan di bumi. Dan ketika kita mengumpulkan harta di sorga, saudara-saudara, maka itu akan aman. Perhitungannya akan aman dan perhitungannya akan tepat, saudara-saudara. Nah, kalau sudah paham di situ, mari kita lanjut kepada bagian yang kedua mengenai soal penglihatan. Dari soal mengumpulkan harta, tiba-tiba ayat 22 Tuhan kayak berbelok, saudara-saudara, pembicaraannya bicara tentang penglihatan atau mata. Ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Loh, kok dari kumpulkan harta di sorga, tahu-tahu bicara tentang mata. Tapi ini masih dalam konteks tentang pengabdian tunggal. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Perhatikan prinsipnya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, saya mau merevisi terjemahannya dulu, saudara. Coba kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya, ayat 22 khususnya, karena ini prinsip. Kalau terjemahannya beda, kita nggak dapat prinsipnya, begitu kira-kira. Ayat 22 terjemahannya seperti ini dalam bahasa Inggris. The light of the body is the eye. Terang dari tubuh adalah mata atau penglihatan. Tubuh di sini mewakili seluruh kehidupan kita. Jadi terang dari seluruh hidup kita adalah penglihatan, kira-kira seperti itu. If therefore thine eye be single, perhatikan, be single. Jadi yang diterjemahkan jika matamu baik, terjemahan bahasa Inggrisnya ternyata single, bukan baik. Single itu apa, saudara? Tunggal.
Jika matamu tunggal atau jika penglihatanmu tunggal, the whole body shall be full of light. Jadi jika penglihatanmu tunggal, seluruh tubuhmu akan penuh dengan terang. Atau seluruh hidupmu akan penuh dengan terang. Jadi kalau saya mau artikan terjemahannya kira-kira begini. Terang dari seluruh hidup kita adalah penglihatan kita. Jika penglihatan kita itu tunggal, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan penuh dengan terang. Jadi penglihatan kita harus tunggal, maka seluruh hidup kita akan penuh dengan terang. Sebaliknya jika mata kita tidak tunggal, terjemahan bahasa Indonesianya jahat, dan ini sama dengan terjemahan bahasa Inggrisnya evil. Ya, artinya kalau penglihatan kita tidak tunggal, itu adalah penglihatan yang jahat. Jelas ya saudara? Penglihatan itu harus tunggal. Kalau penglihatan tidak tunggal, itu penglihatan yang jahat. Kalau penglihatan tidak tunggal atau penglihatannya jahat, maka gelaplah seluruh hidup kita. Kita nggak bisa melihat terang, kita nggak bisa mendapatkan terang. Coba kita praktek dulu. Tolong pejamkan semua mata saudara. Yang punya mata, tolong pejamkan dulu. Oke, sudah pejamkan? Pejamkan, masih melotot. Pejamkan matamu. You know. Pejamkan mata, semua sudah pejamkan mata? Oke, apa hasilnya? Gelap. Semua gelap? Oke, sekarang boleh buka mata. Apakah terang lagi? Dari waktu pejamkan mata, gelap. Semuanya gelap kan? Oke. Ini yang maksudnya mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu tidak berfungsi, dipejamkan itu kan tidak berfungsi. Gelaplah seluruh tubuhmu. Betul? Kalau matamu berfungsi dengan baik, teranglah seluruh tubuhmu. Engkau bisa melihat terang. Ketika saudara pejamkan mata, mau tanya, apakah terang di sekitar saudara masih ada? Masih ada. Berarti ketika saudara mengalami kegelapan, ini bukan perkara apakah ada terang di sekitar saudara atau tidak. Terangnya masih ada di sekitar saudara. Betul? Tapi masalahnya ada pada matamu itu loh. Jadi soal hidupmu gelap atau terang, bukan soal Tuhan tidak memberikan terang. Seringkali sekitar kita banyak terang, tapi kita hidupnya tetap gelap. Mengapa? Karena penglihatan kita kabur. Kenapa penglihatan kabur? Karena mata kita atau penglihatan kita tidak tunggal. Tidak tunggal, saudara. Nah, kata single dalam bahasa Inggrisnya tadi, atau diterjemahkan baik dalam bahasa Indonesia, itu berasal dari kata Yunani haplos. Haplos bisa ditampilkan. Nah, haplos itu artinya ada dua. Pertama simple, yang kedua single. Jadi simple dan single. Jadi haplos itu artinya sederhana dan tunggal. Penglihatan kita harus sederhana dan tunggal gitu saudara. Dari hal ini saya coba cari tahu tentang lensa mata saudara. Kan sekarang ada Google, gampang kalau mau belajar saudara. Nah ternyata saudara, lensa mata kita kan punya lensa mata nih ya saudara. Lensa mata kita itu berfungsi untuk menyerap cahaya dan memfokuskan cahaya menjadi tunggal sehingga penglihatan kita jadi terang. Jadi fungsi lensa mata adalah untuk memfokuskan. Atau dengan kata lain, fungsi dari lensa mata adalah untuk memfokuskan penglihatan kita supaya jadi tunggal. Karena hanya ketika penglihatan kita jadi tunggal, baru fokusnya jelas dan penglihatan kita jadi terang. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu lensa mata saya pernah dicopot dan selama kira-kira kurun waktu 3 bulan mata sebelah kiri saya ada tanpa lensa mata. Jadi saya mengalami mata tanpa lensa mata itu kabur penglihatannya. Mengapa? Karena tidak ada alat yang untuk memfokuskannya, untuk menunggalkannya.
Kalau penglihatan kita tidak ada lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan penglihatan supaya tunggal, maka kabur semua. Dan selama 3 bulan, mata sebelah kiri saya tanpa lensa mata, itu nggak enak banget ngelihatnya. Karena semuanya ngeblur, saudara. Untung masih ada satu mata kanan punya lensa. Kalau dua-dua tidak punya lensa, waduh. Ya blur semua kelihatannya, saudara. Mana bisa itu? Ya. Kacamata, orang yang pakai kacamata juga. Ya. Fungsi dari lensa kacamata kita itu untuk memfokuskan supaya penglihatan kita tunggal. Makanya lensa mata saudara itu dibilangnya nama lensanya itu single vision, penglihatan tunggal. Itu untuk memfokuskan penglihatan supaya saudara tertuju pada satu bidang saja, tunggal penglihatannya, dan kalau tunggal maka terang. Jadi sebetulnya saudara, yang membuat mata kita kabur adalah kalau kita melihatnya ganda, tidak tunggal. Ya, kalau saya melihat Budi saja, saya jelas. Tapi kalau saya mau melihat semuanya saya mau lihat dengan jelas, yang nggak bisa. Kabur, saudara-saudara. Lalu ada informasi juga dari bagus tentang lensa kamera. Nah, lensa kamera itu juga dibuat seperti lensa mata, saudara. Jadi ada lensa kamera katanya yang lebih lebar, katanya itu bisa kalau kita foto misalnya saudara di foto, itu fotonya bisa jadi yang terang cuma saudara, yang lainnya blur, yang lainnya kabur. Jadi ini fokusnya benar-benar fokus sehingga yang terang itu cuma yang dituju, cuma yang difokuskan itu terang sendiri, sekitarnya blur. Kalau kita memiliki pengabdian tunggal kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka penglihatan kita akan tunggal juga. Penglihatan kita hanya tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Jelas saudara? Jadi kita hanya bisa punya penglihatan tunggal kalau kita bisa punya pengabdian tunggal. Kalau pengabdian kita tunggal, penglihatan kita tunggal, mata kita akan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kalau penglihatan kita tunggal hanya tertuju kepada Tuhan, maka ketika kita melihat Tuhan, terang banget, jelas banget, dan hal yang selain Tuhan blur. Hal yang lain selain Tuhan samar. Bila ku pandang kesucian-Mu, bila ku renung keagungan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Maksudnya apa? Ketika kita melihat Tuhan dengan penglihatan tunggal, hanya Tuhan yang bersinar, yang lain pudar, yang lain samar. Kalau saudara melihat Tuhan terang, melihat harta terang, ini artinya penglihatan saudara tidak tunggal. Sebetulnya bukan melihat Tuhan terang, melihat harta terang, sebetulnya melihat Tuhan samar, melihat harta samar, tidak ada yang terang, karena penglihatannya tidak tunggal. Penglihatan yang baik adalah penglihatan tunggal. Penglihatan yang tidak tunggal adalah penglihatan yang jahat. Membuat seluruh hidupmu jadi gelap. Jadi seringkali mengapa orang tidak bisa melihat terang, hidupnya gelap, penuh dengan kegelapan, bukan karena tidak ada terang saudara, tapi karena fokus penglihatanmu banyak. Engkau ingin ini, engkau ingin itu, ingin begini, ingin begitu, banyak sekali. Doraemon ya. Ada banyak yang kita inginkan. Mau mengabdi kepada Allah, tapi juga mau harta. Oh, aku mau cinta Tuhan, aku ini cinta Tuhan loh, tapi cinta harta juga. Mau mengenal Tuhan, tapi mau banyak harta juga dong.
Boleh dong kita mengenal Tuhan, tapi juga ngumpulin banyak harta. Boleh ngumpulin banyak harta, tapi ingat, bukan untuk dirimu sendiri. Boleh nggak orang Kristen kumpulin harta? Boleh. Tapi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sekali waktu kalau Tuhan bilang, serahkan seluruh hartamu, jual, berikan kepada gereja untuk bangun gereja, engkau berikan semuanya. Cuma satu di depan yang amin, saudara, untuk gitu. Oh, haleluya. Semua hukum kerajaan diberikan, ingat, semua hukum kerajaan diberikan kepada orang yang sudah punya hayat Allah. Kalau saudara tidak punya hayat Allah, tidak hidup berdasarkan hayat Allah, saudara nggak bisa melaksanakan hukum kerajaan. Betul nggak saudara? Karena semua mau memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan ingat, semua hukum kerajaan diberikan untuk mematikan manusia alamiah kita. Tidak ada kesempatan untuk manusia alamiah kita berkembang. Boleh kumpulkan harta? Boleh, tapi bukan untuk kepentinganmu diri sendiri. Bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Nggak ada orang yang hayat alamiah berkata, oh haleluya. Ketika ngomong gitu, nggak ada. Karena memang tujuannya mematikan manusia alamiah kita. Jadi kalau pengabdiannya tunggal, penglihatannya tunggal. Kalau penglihatan tunggal, engkau akan melihat Allah dengan sangat jelas. Engkau akan melihat terang ilahi dengan sangat jelas. Dan yang selain Allah, kabur semua. Pudar semua. Sebelum dilahirkan kembali, sebelum saudara menerima hayat ilahi, kehidupan Allah. Mungkin saudara melihat segala sesuatu, wah saudara suka semua, saudara pikir jelas semua, padahal blur semua. Tapi ketika saudara lahir kembali, menerima kehidupan Allah di dalam diri saudara, saudara melihat Allah begitu jelas, melihat terang ilahi begitu jelas, dan melihat hal yang selain Allah kabur, pudar semua. Pak, bagaimana kalau saya melihat yang lain jelas, melihat Allah kurang jelas, Pak? Artinya penglihatanmu jahat. Engkau masih punya penglihatan berganda. Multiple vision. Saudara masih punya penglihatan berganda. Engkau mengabdi kepada Allah, mengabdi juga kepada Mamon. Engkau mau Allah, tapi mau juga harta. Hari ini, ayo mari kita singkirkan Mamon dari hidup kita. Dan kita cuma punya Allah. Bisakah saudara hidup dengan Allah saja dan tanpa Mamon? Saya ulangi pertanyaannya karena sepertinya belum jelas. Bisakah kita hidup dengan Allah saja dan tanpa Mamon? Saya berdoa biar Roh Kudus bekerja pada hari ini meruntuhkan berhala Mamon dari hidup kita. Karena sadar atau tidak sadar, selama ini kita sangat terikat dengan Mamon. Itu sebabnya saudara melihat Allah kurang jelas. Terang ilahi sudah diberikan, saudara juga kurang menangkapnya dengan jelas. Bukan tidak ada terang di sekeliling saudara, tapi seluruh hidupmu tetap gelap. Mengapa? Karena penglihatanmu berganda. Engkau tidak punya penglihatan tunggal. Ayo kita berdoa hari ini supaya Tuhan memberikan kita penglihatan tunggal. Bukan penglihatan jahat, tapi penglihatan tunggal untuk melihat Tuhan dengan jelas. Dan melihat hal lain selain Tuhan blur. Ya saudara. Oke. Coba kita lihat dalam prinsipnya. Yang pertama, orang yang mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, penglihatannya akan kabur karena tidak tunggal. Ini prinsipnya. Sekalipun ada banyak terang yang Tuhan berikan, ia tidak bisa melihatnya sehingga seluruh hidupnya tetap gelap. Jadi penglihatan saudara harus tunggal. Semakin orang penglihatannya tunggal, semakin dia bisa mengenal Allah dengan lebih jelas. Semakin dia bisa menangkap terang dengan lebih jelas. Saudara mendengar khotbah yang sama, tapi si A bisa menangkap terang dengan sangat jelas, tapi yang lain belum tentu menangkap terang dengan lebih jelas. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya si A yang bisa menangkap penglihatan atau yang bisa menangkap terang Tuhan dengan jelas karena dia punya penglihatan tunggal. Tapi orang yang punya penglihatan masih banyak, masih berganda, maka dia tidak bisa menerima terang dengan jelas.
Mungkin saudara tahu itu jelas, itu terang, tapi belum jelas. Sehingga hidup saudara belum terang semuanya. Yang kedua, orang yang mengabdi hanya kepada Allah, penglihatannya akan tunggal, sehingga bisa melihat dengan jelas terang yang Tuhan berikan, sehingga seluruh hidupnya terang. Dan yang ketiga, orang yang mengabdi hanya kepada Allah, penglihatannya juga akan sederhana, tidak rumit, sehingga seluruh hidupnya juga akan sederhana dan tidak rumit. Semakin saudara memiliki pengabdian tunggal, semakin saudara akan memiliki penglihatan tunggal. Dan semakin saudara memiliki penglihatan tunggal, semakin hidup saudara tidak rumit. Hidup saudara simple dan single. Haleluya. Pandangan hidup saudara, penglihatan hidup saudara juga simple dan single. Orang yang pandangannya single pasti simple. Ada orang cara pandangnya rumit banget. Masalah kecil bisa jadi besar karena sudut pandangnya rumit. Ya saudara. Dan rumit dia membesar-besarkan. Saya pernah dengar satu cerita. Ada satu orang terima surat panggilan dari kepolisian, saudara-saudara. Dipanggil ke kantor polisi. Bapak tolong besok datang ke kantor polisi hari ini jam segini. Ketika terima, pertama istri yang terima, suaminya dipanggil ke kantor polisi. Wah, dia udah uring-uringan. Kenapa ini suaminya? Apakah korupsi? Apakah narkoba? Apa ini? Suaminya kenapa dipanggil ke kantor polisi? Oh, apalagi perempuan, saudara. Itu mikirnya suka jauh. Kadang-kadang kejauhan susah balik lagi, saudara. Wow, istrinya kenapa nih? Suaminya kenapa? Suaminya pulang, istrinya langsung, ini kamu dipanggil ke kantor polisi kenapa? Wah, suaminya uring-uringan juga. Ya, kenapa dipanggil ke kantor polisi? Aku gak punya masalah apa-apa. Kenapa dipanggil ke kantor polisi? Bingung. Semalaman gak bisa tidur karena besok harus ke kantor polisi. Masalahnya apa? Gak dikasih tahu lagi, saudara. Akhirnya besok pada waktunya mereka datang ke kantor polisi dengan deg-degan, dengan gemeteran dan sebagainya. Akhirnya setelah menghadap ke kantor polisi, lalu Pak polisi bilang, Pak, anjing Bapak yang kehilangan sudah ditemukan. Ini terima. Lah Pak, bilang Pak kalau cuma mau pulangin anjing yang kehilangan, semalaman saya nggak bisa tidur karena terima surat di kantor polisi. Nah, ini pikiran yang tidak simpel, saudara. Pikirannya rumit. Kalau saudara pikirannya rumit, pandangannya rumit, semua masalah jadi rumit. Ya saudara ya, semua jadi rumit. Nah, orang yang pengabdiannya tunggal, penglihatannya tunggal, dia penglihatannya juga simple. Dan hidupnya juga simple, tidak rumit. Kan paling susah kalau berurusan dengan orang yang punya cara pandang rumit. Karena ketika kita ngobrol sama dia, semuanya jadi rumit. Kita tujuannya simple, jadinya rumit, saudara-saudara. Saudara pernah nggak mau minjem duit? Sorry, contohnya agak negatif sedikit. Mau pinjam duit sama orang yang rumit. Ujung-ujungnya saudara bukannya dikasih pinjam duit, dibikin rumit. Saudara datang cuma mau pinjam duit gitu kan, punya kebutuhan. Oh dia ngoceh ke sana, rumit. Tapi ujung-ujungnya saudara nggak dikasih apa yang saudara mau pinjam gitu loh. Saudara jangan rumit lah. Intinya begitulah saudara. Ya. Tapi itu bisa terjadi kalau saudara punya penglihatan tunggal. Bagaimana caranya saudara punya penglihatan tunggal? Punya pengabdian tunggal. Hari ini biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita supaya semua kita punya pengabdian yang tunggal. Hanya mengabdi kepada Allah dan bukan kepada Mamon. Tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak mengabdi kepada Allah sambil mengabdi kepada Mamon. Kita cuma ingin Allah dan tidak ingin yang lainnya. Amin saudara-saudara. Yang ketiga hal kekhawatiran. Sedikit lagi ya saudara, karena minggu depan pada libur kan. Ini membahas ayat 25 sampai 34. Saya mau membahas pendahuluannya saja tentang hal kekhawatiran. Supaya besok sisanya tinggal sedikit saudara. Jadi waktu mereka libur,
Kita pembahasannya sedikit, jadi bisa pulang lebih cepat. Hari ini mereka tidak libur, kita tambahin waktunya. Nah, kalau saudara baca di dalam ayat 25 sampai 34, dalam perikop ini kata khawatir dipakai sebanyak 7 kali. Ya saudara. Jadi ini bicara tentang orang yang mengabdi kepada Allah, punya pengabdian tunggal kepada Allah, hidupnya tidak khawatir. Tapi orang yang punya pengabdian berganda, sehingga penglihatannya juga berganda, maka hidupnya bisa penuh dengan kekhawatiran. Makanya Tuhan berpesan, jangan kamu khawatir. Ya. Lalu kita harus ingat juga bahwa setiap konstitusi selalu didasarkan pada hayat dan sifatnya. Misalnya, saudara bikin konstitusi untuk anjing peliharaan saudara. Saudara bikin hukum kepada anjing peliharaan saudara. Kamu setiap pagi harus jaga rumah dengan terbang. Ya, ini kan nggak adil bagi si anjing saudara. Karena konstitusinya nggak sesuai dengan hayat yang dia miliki dan sifat yang dia miliki. Terbang itu bukan hayatnya anjing. Anjing nggak bisa terbang, itu hayatnya burung. Kalau burung bisa terbang. Nah, jangan suruh anjing yang nggak bisa terbang bikin konstitusi buat dia untuk terbang. Itu bukan untuknya, ya saudara. Dan itu sebabnya, saudara, kenapa Tuhan mengumumkan konstitusi tentang hal kerajaan, tentang hal harta ini menunjukkan bahwa semua saudara bisa melakukannya karena ini sesuai dengan hayat dan sifat yang saudara miliki. Karena semua kita sudah memiliki hayat dan sifat yang ilahi. Amin. Ketika Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Artinya kita bisa karena kita sudah memiliki hayat dan sifat Bapa kita, yaitu hayat ilahi. Amin, saudara. Jadi semua konstitusi ini diberikan karena kita punya hayatnya, maka konstitusi dibuat. Ya, saudara. Nah, perlu kita tahu bahwa hayat manusia adalah hayat kekhawatiran. Hayat itu inti kehidupan. Hayat manusia adalah hayat kekhawatiran. Sedangkan hayat Allah adalah hayat kenikmatan, perhentian, penghiburan, dan kepuasan. Bagi Allah, khawatir itu istilah asing. Kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan khawatir nggak? Tuhan bingung, apa sih khawatir? Nggak kenal istilah khawatir. Karena itu tidak ada di dalam hayat Allah. Jadi hayat manusia itu hayat yang penuh dengan kekhawatiran, sementara hayat Allah hayat yang penuh dengan kenikmatan, perhentian, penghiburan, kepuasan. Itu sebabnya ketika saudara menaruh pikiran saudara di dalam daging, artinya saudara sedang hidup di dalam hayat alamiah saudara, saudara akan penuh dengan kekhawatiran di situ. Tapi ketika saudara menaruh pikiran saudara di dalam roh, saudara akan menikmati hayat di situ, dan rasa yang muncul atau perasaan yang muncul adalah perasaan kenikmatan, perhentian, penghiburan, kepuasan. Karena memang sifat hayat Allah adalah perhentian, penghiburan, kepuasan, kenikmatan. Betul ya saudara? Saudara pasti pernah mengalami itu kan? Kapan saatnya saudara paling khawatir? Ketika saudara hidup di dalam daging. Ketika saudara tidak hidup berdasarkan hayat ilahi, makanya saudara merasakan perasaan yang bukan hayat atau perasaan maut. Tapi ketika saudara hidup di dalam roh, berkontak dengan Tuhan Yesus di dalam roh saudara, maka saudara akan merasakan perasaan hayat, yaitu kenikmatan, penghiburan, kepuasan, dan perhentian. Amin. Saudara rasanya damai, rasanya dapat perhentian, penghiburan. Ini sifat hayat Allah memang seperti itu. Tapi sifat hayat manusia adalah kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran. Makanya kalau kita coba menyingkirkan kekhawatiran dari manusia, hasilnya adalah kematian. Cuma manusia yang sudah mati yang tidak khawatir. Manusia yang masih hidup masih bisa khawatir. Itu memang sifat dari hayat alamiah manusia. Ya. Jadi kekhawatiran ini adalah memang sumber masalah penghidupan sehari-hari kita, saudara. Dan kekhawatiran ini juga adalah roda gigi yang membuat dunia berputar. Makanya Tuhan mau menuntaskan masalah kekhawatiran ini. Saudara bisa bayangkan, ini kekhawatiran memang ada roda gigi yang menjalankan dunia ini. Bayangkan kalau tidak ada kekhawatiran, semua manusia pasti malas,
dan tidak mau berbuat apa-apa. Ayo saya tanya saudara, kenapa saudara bekerja? Kenapa saudara pergi kerja tiap hari? Capek nggak kerja? Tapi kenapa saudara mau kerja? Takut kurang. Puji Tuhan ada yang jujur. Itu kekhawatiran. Berarti saudara bekerja karena, kalau saya bilang sama saya, kamu nggak usah kerja, saya tanggung hidup kamu. Kamu kira-kira mau kerja nggak? Nggak. Oh, jawabnya cepat loh. Jawabnya spontan banget. Cuma ini nggak pakai uhuy. Enggak. Artinya dia kepengen bener nggak kerja. Bayangkan kalau saudara nggak khawatir, ini nggak ada yang kerja nih. Semua akan bermalas-malasan di rumah. Betul nggak saudara? Kenapa saudara kerja? Karena saudara khawatir besok nggak bisa makan. Karena saudara khawatir besok anak saudara makan apa. Ya. Jadi kalau hidupmu ditanggung, nggak mau kerja. Itu sebabnya kekhawatiran adalah roda gigi yang menjalankan perputaran dunia ini sebetulnya. Kalau semua orang tidak khawatir, nggak ada yang kerja. Ya. Ada orang yang kerja keras banget. Itu belum tentu rajin, khawatir. Jadi orang itu bekerja kebanyakan karena khawatir, saudara. Jadi sifat hayat manusia itu malas dan khawatir. Sebetulnya semua manusia itu malas. Kalau dia nggak khawatir, dia nggak mau kerja. Ketawa maksudnya apa tuh? Iya gitu ya. Baru tahu, saudara. Tapi sifat dari hayat ilahi adalah rajin dan bertanggung jawab. Nah, kalau saudara mau ngecek apakah saudara hidup ini berdasarkan hayat manusia saudara atau hayat ilahi, saudara tinggal tanya, saudara kerja ini karena apa? Kalau saudara kerja karena khawatir, berarti saudara masih hidup dalam hayat manusia saudara. Saya tidak bekerja karena khawatir, saya bekerja karena bertanggung jawab. Loh, kok nyamain tadi katanya karena khawatir. Loh, saudara pikir saya jadi gembala ini karena khawatir? Enggak. Mana ada orang jadi gembala karena khawatir? Loh, kalau orang jadi gembala karena khawatir, semua saudara mau jadi gembala. Loh, saya jadi gembala karena tidak khawatir. Kenapa saudara tidak jadi gembala? Karena khawatir. Kalau jadi gembala gimana? Kan gitu kan saudara. Makan apa kita gitu kan saudara. Waktu saya mau sekolah Alkitab, seluruh rumah gempar memikirkan masa depan saya saudara. Mau makan apa dia nanti? Gitu kan saudara. Puji Tuhan tetap makan nasi saudara. Lo gembala tetap makan nasi. Saya tidak bekerja karena khawatir, saya bekerja karena tanggung jawab. Orang kalau saudara hidup berdasarkan hayat ilahi, saudara akan mengalami perubahan, saudara tidak lagi bekerja berdasarkan khawatir, tapi saudara bekerja berdasarkan tanggung jawab. Jadi saudara tidak bekerja karena khawatir, saudara bekerja karena bertanggung jawab. Betul nggak saudara? Itu sebabnya saudara yang sedang bekerja, kalau tahu Tuhan panggil saudara lalu berkata, tinggalkan pekerjaanmu itu, jadi gembala. Apa yang saudara lakukan? Ngikut jadi gembala. Tapi kalau saudara kerja karena khawatir, kalau dipanggil, tinggalkan pekerjaanmu, jadi gembala, saudara ngikut nggak? Enggak. Ya mikir, kenapa mikir? Karena khawatir. Saudara tidak akan mau meninggalkan pekerjaan saudara karena saudara bekerja karena khawatir, bukan karena tanggung jawab. Kan karena kalau dulu kan saya kerja saudara, ini sebelum jadi gembala saya kerja saudara. Saya kerja di perusahaan asing saudara. Oh kalau saya kerja, kalau sekarang saya masih kerja,
Mungkin saya sudah jadi direktur kali ya. Saya nanya yang ini iya katanya saudara. Mungkin saya sudah jadi direktur gitu ya. Ya karena sudah lama. Saya sedang kerja, Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu, masuk sekolah Alkitab. Full time. Karena saya bekerja karena tanggung jawab, lalu Tuhan mau memberikan tanggung jawab yang lain, kan tinggal pindah tanggung jawab. Gitu ya saudara. Tapi kalau di sini saudara kerja karena khawatir, lalu Tuhan mau kasih tanggung jawab yang lain, saudara nggak gampang pindah dari khawatir ke tanggung jawab, nggak bisa. Tapi kalau pindah dari tanggung jawab yang satu kepada tanggung jawab yang lain kan lebih gampang saudara. Tapi kalau di sini kerja karena khawatir, dipanggil jadi full timer, ya saudara nggak bisa tinggalin ini karena khawatir. Pertanyaan pertama saudara ketika saudara dipanggil jadi full timer adalah, Tuhan saya makan apa? Anak saya makan apa kalau sudah berkeluarga? Jadi apakah saudara sedang hidup berdasarkan hayat alamiah saudara, manusiawi saudara, atau saudara sedang hidup berdasarkan hayat ilahi? Saudara boleh tanyakan, yang saudara lakukan itu motivasinya apa? Penyebabnya apa? Kenapa saudara bekerja? Karena khawatir. Kalau saudara masih bekerja karena khawatir, artinya saudara masih hidup berdasarkan hayat alamiah saudara. Saudara harus berubah, hidup berdasarkan hayat ilahi saudara. Saudara tidak bekerja karena khawatir. Saudara bekerja karena tanggung jawab, karena kewajiban. Manusia memang diciptakan untuk bekerja. Betul saudara? Bahkan saya bisa tanya sama saudara, kenapa saudara berdoa? Itu mah karena jawabannya udah tahu. Maksud saya saudara nih kalau berdoa nih, kenapa saudara berdoa? Kan ada yang rajin berdoa, ada yang malas berdoa kan? Iya lagi. Kenapa ada yang rajin berdoa, ada yang malas berdoa? Pertanyaan saya, kenapa saudara berdoa? Ayo cek, kenapa saudara berdoa? Pengen diberkati, artinya kalau saudara tidak berdoa tidak diberkati. Artinya saudara berdoa karena takut tidak diberkati. Saudara berdoa karena kekhawatiran, bukan karena tanggung jawab. Selamat siang semuanya. Itulah sebabnya saya mau membahas hal ini hari ini. Karena minggu depan semua libur. Nggak semua sih, sebagian. Karena hal ini penting, saudara harus mendapatkannya sebelum saudara pergi berlibur. Jadi saya harus memperlengkapi saudara. Kenapa saudara berlibur? Karena tanggung jawab katanya saudara. Enggak, saya nggak akan tanya kenapa saudara berlibur. Kenapa saudara berdoa? Tahukah saudara ada banyak orang berdoa karena khawatir. Itu menunjukkan orang yang berdoa itu masih hidup dalam hayat ilahi, bukan dalam hayat insani, hayat manusiawinya, karena hayat alamiah itu sifatnya khawatir. Kenapa kamu berdoa? Kalau saya nggak berdoa, saya mati. Berarti ini orang berdoa karena takut mati. Karena khawatir. Kenapa saya berdoa? Saya berdoa karena bertanggung jawab. Saya itu kalau kurang doa, saya mikirin saudara. Bukan cuma tanggung jawab saya secara rohani, secara pribadi. Semua orang yang bertanggung jawab secara rohani, dia akan tahu kewajibannya sebagai orang Kristen. Semua saudara orang Kristen kan? Sudah lahir baru kan? Pengikut Kristus kan? Mau tanya, pengikut Kristus harus bertumbuh atau tidak? Apakah bertumbuh itu soal tanggung jawab atau bukan? Semua orang yang bertumbuh adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohaninya. Dia mengerjakan kewajibannya untuk bertumbuh secara rohani. Betul begitu? Dan semua orang yang tidak bertanggung jawab akan sulit untuk bertumbuh rohaninya. Betul? Hanya orang yang bertanggung jawab secara rohani akan bertumbuh secara rohani. Karena orang yang bertanggung jawab secara rohani akan menjalankan kewajiban rohaninya sehingga dia bertumbuh secara
rohani. Kalau saudara malas bertanggung jawab, kalau saudara tidak bertanggung jawab secara rohani, itulah penyebab mengapa saudara tidak bertumbuh secara rohani. Mengapa ada orang sebagian bertumbuh, ada orang tidak bertumbuh di dalam gereja? Orang yang bertumbuh adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang tidak bertumbuh adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Saatnya doa dia tidur, ya kan? Itu saudara. Kenapa saudara berdoa? Apakah karena khawatir atau karena tanggung jawab? Kenapa saya baca Alkitab? Saya bertanggung jawab untuk memberi makan rohani saya. Makanya saya baca Alkitab. Dan bukan sekedar membaca, saya mendoa bacakannya. Mengapa harus mendoa bacakan Alkitab? Supaya saya bisa makan. Kenapa saya harus makan? Supaya saya bertumbuh. Kenapa saya menyerukan nama Tuhan? Supaya saya menghirup dia sebagai udara saya meminum dia sebagai air kehidupan saya, sehingga saya dipuaskan secara rohani dan saya bertumbuh secara rohani. Kalau saudara adalah orang Kristen yang sudah memiliki hayat Allah di dalam diri saudara, seharusnya saudara hidup berdasarkan hayat ilahi saudara, sehingga hidup saudara penuh dengan tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab secara rohani, saudara benar-benar melakukan kewajiban rohani saudara, sehingga saudara bertumbuh secara rohani. Bahkan ketika minggu depan saudara liburan, tanggung jawab itu tetap saudara jalankan. Sehingga tidak ada alasan, Pak, rohani saya menurun nih Pak, kenapa? Liburan. Enggak ada alasan kayak gitu. Kalau saudara liburan, apakah tetap bertanggung jawab? Tetap. Mungkin saudara absen ke gereja 1 minggu. 1 minggu aja lah absennya. Jatahnya. Pak, saya 2 minggu gimana? Kalau saudara bisa tetap bertanggung jawab, menjagai kerohanian saudara, terus makan dan minum selama liburan secara rohani, silakan liburan. Tapi kalau saudara tidak bertanggung jawab, saudara masih perlu disuapin oleh saya, saudara harus datang ke sini. Ya jangan liburan lah kalau masih perlu disuapin. Tapi kalau saudara sudah bisa makan sendiri, silakan liburan. Izin 1 minggu, oke. Izin 2 minggu, boleh. 3 minggu, nih. Nggak boleh, 3 minggu kelamaan saudara. Kalau saudara libur ibadah 3 minggu menunjukkan saudara tidak bertanggung jawab. Kan saudara juga bertanggung jawab untuk membangun jemaat yang lain. Kalau saudara tidak hadir, bagaimana saudara bisa membangun jemaat yang lain? Nanti kita kurang para pembangun kalau saudara liburan gitu loh. Jadi kehilangan para pembangun kita. Kita butuh saudara untuk membangun kita. Jadi jangan libur kelamaan, oke? Terima kasih untuk beberapa amin. Jadi mengapa kita melakukan sesuatu? Karena kita hidup dalam hayat ilahi yang penuh dengan tanggung jawab. Mengapa? Loh, saya pun masih ikut KTB, saudara. Bukan jadi pemimpin loh, saya jadi anggota di situ. Saya masih ikut KTB. Kenapa saya mau ikut KTB? Saya bertanggung jawab untuk menumbuhkan rohani saya, sehingga saya hadir dalam KTB untuk saya bisa dibangun oleh jemaat yang lainnya. Itu perlunya kita saling membangun. Dan saya harus bersaksi di hadapan saudara, saya senang bersekutu dalam KTB, karena setiap kali saya bersekutu dalam KTB, saya terbangun. Saya belajar dari semua anggota KTB itu. Ya saudara, saya nggak ngomong gini, ini bukan untuk pencitraan, walaupun sudah mau masuk 2024, tapi ini bukan pencitraan saudara. Ini serius saya alami. Saya benar-benar disegarkan setelah persekutuan itu. Ya saudara, itu sebabnya saya menghargai persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Itu termasuk bagian dari tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab ketika kita jadi pemimpin, tapi ketika kita tidak jadi pemimpin, kita bertanggung jawab untuk hadir bersama-sama. Betul saudara? Kan ada orang tuh ya saudara, kalau dia jadi pemimpin dia rajin hadir.
Kalau dia nggak jadi pemimpin, mulai kendor. Saudara nggak boleh kayak gitu. Jadi pemimpin, kenceng. Nggak jadi pemimpin, harus kenceng juga, jangan kendor. Ayo semangat, jangan kasih kendor. Kalau saudara hidup dalam hayat ilahi, saudara akan penuh dengan tanggung jawab. Ya. Jadi saudara bisa cek, bisa evaluasi diri saudara. Saudara ini melakukan ini karena apa? Kenapa kita kerja? Kenapa kita berdoa? Loh, ada orang yang rajin berdoa karena malas loh. Ada orang yang rajin berdoa karena malas. Dia malas kerja, maunya berdoa. Loh, ada ibu-ibu rumah tangga menghabiskan waktunya 24 jam di menara doa. Kenapa? Dia malas ngurusin rumah tangga. Jadi ada orang-orang yang rajin berdoa karena malas. Makanya saya bilang berdoa itu bukan pekerjaan. Kalau berdoa itu pekerjaan, nggak ada orang yang melarikan diri dari pekerjaan kepada doa. Karena doa itu kenikmatan. Wah, orang yang berdoanya nggak nikmat pun dia merasakan kenikmatan. Karena di doa bisa tidur. Saudara doa 24 jam. Doa 10 menit selebihnya tidur. Bisa nggak? Bisa. Saudara ikut doa semalam suntuk. Semalam-malaman saudara suntuk berdoa. Doa 10 menit selebihnya tidur. Walaupun sekarang namanya sudah diganti doa semalam ceria. Oh haleluya. Tapi saudara tetap suntuk. Jadi ada orang-orang yang rajin berdoa karena malas kerja. Malas melakukan kewajibannya. Bapak-bapak, jangan malas kerja lalu lari ke doa. Saya mau doa ya. Bilang sama istrinya, kamu yang kerja ya, saya doa. Gak bisa seperti itu. Orang yang bertanggung jawab, kalau dia berdoa, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawab yang lainnya. Ya. Kalau dia melakukan satu kewajiban, dia tidak mengabaikan kewajiban yang lainnya. Orang yang bertanggung jawab itu menjalankan semua kewajibannya. Tidak karena alasan doa, lalu melalaikan pekerjaan. Kalau saudara tidak bekerja, saudara tidak produktif. Saudara jadi manusia harus produktif, harus ada yang dihasilkan. Saya akan rungsing kalau saya merasa saya kurang produktif. Walaupun saya bekerja sebagai seorang gembala, kan yang full time di sini baru saya nih saudara. Bukan karena nggak ada yang dipanggil untuk full time sih, mungkin ada yang dipanggil cuma pura-pura tuli aja. Belum ada yang dengar gitu saudara. Kan baru saya sendirian. Setiap hari saya ngantor sendiri, kerja sendiri. Kan bisa aja kalau saya nggak kerja tiap hari saudara. Saudara nggak lihat, saudara nggak tahu. Tapi saya bertanggung jawab untuk bekerja. Saya bertanggung jawab untuk menghasilkan pekerjaan. Walaupun nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang lihat. Tapi kan hasil kerja saya, saudara tetap bisa menikmati. Kita bertanggung jawab, karena kita hidup dalam hayat ilahi. Kalau kita tidak hidup dalam hayat ilahi, kita hidup dalam hayat alamiah kita akan khawatir, bukan bertanggung jawab. Semua yang kita lakukan, dasarnya adalah karena kekhawatiran. Tapi kalau kita hidup dalam hayat ilahi, hayat yang bertanggung jawab, dasarnya adalah, semua yang kita lakukan dasarnya adalah karena kita bertanggung jawab. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan. Tolong kami yang sudah menerima hayat ilahi ini, kami memahami bahwa hayat ilahi adalah hayat yang penuh dengan kenikmatan, perhentian, penghiburan, dan kepuasan. Sedangkan hayat manusia kami adalah hayat yang penuh dengan kekhawatiran. Tolong kami untuk tidak hidup berdasarkan hayat manusia kami, tapi tolong kami untuk hidup berdasarkan hayat Allah yang ada di dalam roh kami,
hidup dalam roh setiap hari Tuhan, sehingga kami melakukan apapun bukan karena khawatir, tapi kami bertanggung jawab. Kami mau melakukan sejak hari ini Tuhan. Kami tidak bekerja karena kekhawatiran. Kami bekerja karena tanggung jawab. Kami tidak berdoa karena kekhawatiran. Kami berdoa karena kami tanggung jawab. Kami tidak baca Alkitab setiap hari karena kekhawatiran, tapi kami bertanggung jawab Tuhan. Kami mau bertumbuh setiap hari karena kami bertanggung jawab. Kami mau bersekutu dengan saudara seiman, dengan Engkau sendiri karena kami bertanggung jawab Tuhan. Semua hal yang kami lakukan dalam kerangka bertanggung jawab, karena ada hayat ilahi di dalam kami. Kami berdoa meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami, dan tolong kami Tuhan untuk terus hidup berdasarkan hayat ilahi. Bapa, secara khusus sama berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami untuk berpindah dari hayat alamiah kami kepada hayat ilahi, sehingga kami benar-benar hidup dalam hayat ilahi, dan dengan demikian kami bisa mengekspresikan Allah dari hidup kami. Tuhan, tolong kami selanjutnya dalam persekutuan kami, pakai kami semua untuk saling membangun, menyalurkan hayat ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan sebelum saudara berlibur membangun. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau membagikan apa yang sudah saudara dapat dari Tuhan. Ayo cepat bergeraknya. Siapa duluan? Ya, silakan Andre. Untuk bisa memiliki pengabdian tunggal ini kan nggak bisa pakai hayat alami, hanya bisa dengan hayat ilahi. Termasuk untuk punya penglihatan tunggal, termasuk untuk tidak khawatir. Jadi harus hidupnya dengan hayat ilahi. Kembali lagi, kekayaan Kristus semakin tersingkap lagi. Hanya dengan kehidupan Kristus itu bisa kita nikmati untuk bisa punya hal-hal yang tadi disebutkan. Pengabdian tunggal, tidak khawatir, hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Itu benar-benar sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan hayat Kristus, dan Kristus ternyata luar biasa, kekayaannya tidak terduga. Kalau ada satu hal saja yang perlu kita lakukan, itu memperhidupkan hayat ilahi. Itu satu hal yang essence, yang sangat inti yang perlu kita lakukan. Kalau enggak, ya segala hukum kerajaan yang disampaikan kita nggak bisa lakukan. Puji Tuhan untuk hayat ilahi yang Tuhan berikan itu ternyata sangat-sangat luar biasa sekali. Amen. Puji Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau saya bicara hidup dalam roh, hidup dalam hayat ilahi, hidup berdasarkan hayat ilahi, itu istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Ya, saudara, bagaimana bisa hidup dalam hayat ilahi? Harus hidup dalam roh. Bagaimana memperhidupkan Kristus? Hidup dalam roh. Semuanya istilah yang berbeda-beda, tapi untuk maksud yang sama. Kadang-kadang kita harus memakai istilah yang berbeda supaya lebih jelas. Karena dalam menjelaskan bagian ini kita memakai istilah ini, menjelaskan bagian itu kita harus memakai istilah itu. Tapi semuanya maksudnya sama. Ya, sudah hidup dalam roh, saudara akan hidup dalam hayat ilahi. Sama aja. Oke, silakan, ada lagi yang lain? Silakan Michael. Ya, saya setuju sekali ya dengan yang dikatakan saudara Andre tadi, bahwa memang inti dari semuanya itu adalah hayat Kristus yang ada dalam diri kita. Ya. Karena kalau kita tidak memperhidupkan hayat Kristus itu, ya semua yang disampaikan di sini tidak mungkin bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya manusia itu khawatir. Nah, dan khawatir ini kan juga banyak seginya ya. Mungkin ada yang hari ini ditekankannya kekhawatiran tentang uang. Nah, ada orang yang tidak khawatir tentang uang, tapi dia khawatir tentang yang lain gitu. Jadi dengan tanpa adanya hayat Kristus yang diperhidupkan, walaupun dia mungkin nggak khawatir uang, tapi dia khawatir tentang hal yang lain, misalnya hal pekerjaannya, atau masa depan anaknya, istrinya, dan sebagainya. Jadi mau nggak mau memang jawabannya cuma satu ya untuk segala kekhawatiran itu, yaitu kita punya memperhidupkan hayat Kristus. Maka
kayak seperti gawang itu tidak mudah bobol ya, karena iblis kan selalu mencari celah ya. Kalau si A ini tidak khawatir di uang, ya dia kasih kekhawatiran di bidang yang lain, di area yang lain. Jadi puji Tuhan, Tuhan terus membawa kita untuk memperhidupkan Kristus, hayat Kristus dalam diri kita supaya gawang kita itu tidak kebobolan karena penjaga gawangnya adalah Kristus. Ya. Ya. Ada banyak orang bilang ketika mendengar firman, jangan kamu khawatir. Orang akan bilang, mana bisa kita khawatir, mana bisa kita nggak khawatir, kita masih manusia, masih hidup dalam darah dan daging, mana bisa kita nggak khawatir. Ya, selama saudara hidup dalam hayat alamiah saudara nggak bakal bisa nggak khawatir. Bagaimana caranya saudara tidak khawatir? Berpindah untuk hidup dalam hayat ilahi. Berpindah dari daging ke dalam roh. Baru bisa tidak khawatir. Kalau masih di dalam daging, ya tetap khawatir. Itu pasti. Ya. Bisa nggak kita tidak khawatir? Bisa. Bagaimana caranya? Berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Oke? Ada lagi yang lain? Silakan. Nih, udah mau liburan malas ngomong semua nih. Ya, silakan Anci. Benar tadi yang baru Dad sampaikan, ternyata saya itu nggak bisa hidup, kan tadi dibilang tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Maksudnya saya gini, oh iya ya, nggak bisa juga, ada pencampuran antara manusiawi kita sama ilahi kita, kayak gitu. Jadi memang cuman pilihannya mau hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Nggak bisa kita, oh ya satu sisi kita rajin berdoa, rajin ini, tapi sisi lain kita tetap hidup dalam kedagingan. Itu nggak bisa, karena ujungnya maut kalau terus ada pencampuran. Itu sih saya bilang lebih kebalik lagi ke komitmen, saya mau hidup di mana, dalam roh atau dalam daging. Ya, banyak orang tidak mengerti dan salah mengerti, saudara-saudara, karena selalu orang berpikir Allah mau memperbaiki manusia alamiah kita. Bukan gitu. Allah tidak mau memperbaiki manusia alamiah kita. Allah tidak akan memperbaiki manusia alamiah kita. Allah mau menggantikan manusia alamiah kita dengan manusia ilahi. Sehingga manusia alamiah kita hanya dipakai untuk mengekspresikan Allah. Ya. Karena banyak orang seperti itu, saudara. Misalnya, jangan khawatir. Oke, khawatir manusia alamiah kita. Ayo kita perbaiki manusia alamiah kita supaya kita tidak khawatir. Bisa nggak? Ya bisa mungkin, tapi sementara. Tapi akan khawatir lagi kan? Tapi rata-rata gereja dan semua agama berusaha memperbaiki manusia alamiah kita supaya tidak khawatir. Gimana caranya supaya kita tidak khawatir? Ayo. Loh, kayak saudara nggak pernah usaha aja supaya tidak khawatir. Gimana caranya supaya saudara tidak khawatir? Hah? Deklarasi, oke. Deklarasi, hilang nggak khawatirnya? Sementara, nanti muncul lagi. Karena saudara sedang berusaha memperbaiki manusia alamiah kita. Manusia alamiah kita sudah tidak bisa diperbaiki. Jalan satu-satunya dia harus mati. Perhatikan ayatnya, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi bukan aku, tapi Kristus yang hidup. Bukan aku hidup bersama Kristus. Bukan aku hidup karena Kristus hidup. Tapi ayatnya adalah bukan lagi aku, melainkan Kristus. Jadi akunya diganti dengan Kristus, bukan aku bersama Kristus. Ya kan? Banyak orang ketika kita berdoa, oh Tuhan Yesus, aku tidak berdaya, aku tidak bisa sabar, Engkaulah kesabaranku. Lalu ada orang berkata,
Harusnya doanya jangan begitu dong, itu doa yang negatif katanya saudara. Harusnya berdoanya segini, oh Tuhan Yesus, bersama Engkau aku bisa sabar. Nah ini artinya aku bersama Kristus. Tapi yang Tuhan mau bukan lagi aku, tapi Kristus. Bukan lagi aku, melainkan Kristus. Akunya nyingkir, bukan diperbaiki. Kalau cuma diperbaiki atau kalau cuma bersama Kristus, itu kayak saudara belajar motor. Pernah saudara belajar motor ya, yang belajar di depan, yang ngajar di belakang, dipegangin. Nih gini nih, belok kiri, belok kiri. Masih awal-awal masih dipegangin gitu kan. Belok kanan, belok kanan. Tekan giginya, tekan gigi gitu. Itu kita belajar bersama Kristus, katakanlah gitu. Kristus membimbing kita di belakang kita. Permasalahannya kalau caranya begitu adalah nanti waktu kita sudah bisa sendiri, Kristusnya digeser. Sorry, aku sudah tidak butuh kamu, aku sudah bisa jalan sendiri. Ya, mungkin masih ada kalimat, aku bisa motor karena dia ngajarin aku. Tapi yang bisa motor siapa? Aku. Akunya diperbaiki dengan cara belajar. Tapi yang Tuhan mau bukan lagi aku, melainkan Kristus. Makanya kita tidak berusaha memperbaiki manusia alamiah kita. Kita berusaha menggantikan manusia alamiah kita dengan manusia Allah, yaitu Kristus. Jadi semua saudara yang mau pergi berlibur, jangan berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Berusahalah untuk menikmati Kristus, mengalami Kristus, memperhidupkan Kristus, sehingga pada akhirnya saudara mengekspresikan Kristus. Bukan lagi saudara yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara dan melalui saudara. Nah, kalau kita mengekspresikan Kristus, artinya itu semata-mata Kristus, akunya tidak ada. Yang terjadi selama ini adalah nama Yesus dimanfaatkan untuk memperbesar aku. Dan itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita pakai nama Yesus, tapi kita memperbesar aku. Itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Makanya aku harus tersingkir, supaya kita tidak memanfaatkan nama Yesus untuk diri kita. Tapi kita menggantikan kita dengan Kristus. Aku telah mati bersama Kristus. Sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jangan berusaha untuk memperbaiki diri, engkau tidak akan bisa jadi lebih baik. Jalanmu cuma satu, disalib, mati, dan biarkan Kristus yang hidup bagimu. Kristus berkata, siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Kalau suruh makan Kristus, engkau akan hidup oleh Kristus. Jadi bagaimana caranya? Mati secepatnya secara alamiah, biar Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini. Kami tahu secara manusia kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Secara manusia Tuhan, kami tidak bisa mengabdi dengan pengabdian tunggal Tuhan. Selama ini masih banyak percampuran dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon pembersihan oleh kuasa darah Yesus. Kami mohon Kau menyucikan hati kami, memurnikan hati kami Tuhan. Sehingga yang ada dalam hati kami hanya satu, hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan tidak ada yang lain Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami menghancurkan semua berhala mamon dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua berhala mamon tersingkir di tempat ini. Tersingkir dari tempat ini, roboh di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi mamon yang dapat menguasai hidup kami. Kami semua adalah hamba Tuhan. Kami bukan hamba mamon, kami bukan hamba uang, kami adalah hamba Tuhan. Mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Penglihatan kami adalah penglihatan yang tunggal, bukan penglihatan yang jahat Tuhan. Sehingga kami bisa melihat Engkau dengan begitu jelas. Dan ketika kami melihat yang lain selain Tuhan, semuanya jadi samar, semuanya jadi pudar Tuhan. Hanya Engkau yang jelas dalam hidup kami, hanya Engkau yang terang dalam hidup kami.
Oh Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan terang. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, belas kasihani kami untuk kami bisa mengabdi hanya kepada Engkau saja. Tolong kami untuk hidup dalam roh setiap hari. Tolong kami untuk hidup dalam hayat ilahi setiap hari, sehingga kami bisa melaksanakan semua hukum kerajaan sorga ini. Tolong kami untuk lebih suka mengumpulkan harta di sorga daripada di bumi Tuhan. Oh Tuhan, untuk kami memiliki penglihatan tunggal dan untuk kami menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat LCC di tempat ini, semua hidup dalam hayat ilahi, semua menjadi orang-orang yang bertanggung jawab secara rohani, semua akan mengerti tanggung jawabnya secara rohani, semua akan bertumbuh secara rohani, karena semua bertanggung jawab untuk bertumbuh secara rohani. Semua kami akan melakukan kewajiban kami secara rohani, sehingga kami semua bertumbuh secara rohani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya tidak ada yang kekurangan hal-hal materi di tempat ini, tapi semua kami tidak ada yang berkekurangan dalam hal-hal yang rohani. Tidak ada yang kekurangan Kristus dalam hidup kami. Semua kami adalah orang-orang yang kaya akan Kristus, kaya akan hadirat Allah, kaya akan Kristus. Kata kaya di dalam hayat ilahi Tuhan. Semua kami tidak ada yang berkekurangan di dalam hal-hal rohani. Tidak ada yang berkekurangan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau meruntuhkan semua yang bukan Allah dalam hidup kami. Engkau merobohkan semua yang bukan Allah, semua pengganti Allah dalam hidup kami. Dan biar hanya Allah sendiri yang menjadi Allah kami. Biar hanya Kristus sendiri yang menjadi Allah kami, Tuhan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kepadanya kami mengabdi. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mengatakan, Tuhan kami mengasihi Engkau. Dengan sungguh-sungguh katakan dari hatimu, Tuhan kami mengasihi Engkau. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami kasihi Tuhan. Hanya kepadamu kami mengabdi Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami puji. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri kami. Hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat hayat ilahi yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus hidup di dalamnya, hidup berdasarkan hayat ilahi tersebut. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa, yang berlimpah-limpah. Terima kasih buat kasih ilahi yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih buat suplai hayat-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami pada hari ini juga. Kami menerima semuanya dan kami mensyukurinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kami cintai, yang kepadanya kami mengabdi. Di dalam nama Yesus, semua kita sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat siang semua, Tuhan memberkati saudara.